Nama saya Nia Octavia, NIM C2418877. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal responsi tentang kebiasaan makan ikan, yang mana bisa ditentukan lewat rumusan-rumusan berikut. Nih ada contoh soalnya. Ada dua, yaitu ada yang di atas ini yang mikroskopis, yang di bawah ini ada makroskopis. Nah, selanjutnya dulu tabelnya, yaitu tabelnya ada nomor organisme, BI, B2, B3, volumenya, OI, PI, VI kali OI, IP, PIB, PIB pangkat 2-nya. Nah, kita susun dulu nih, misalnya kita pakai yang basilaria. Nah, basilaria itu di BI1, yaitu basilarianya BI1 ada 3. Kemudian di BI2-nya kita masukin ada 2. Kemudian di BI3-nya itu ada 3. Nah, kita masukin. Kemudian kita cari nilai VI-nya. Nah, nilai PI-nya itu rumusnya adalah total volume dibagi total volumenya dikaliin 100. Nah, terus kita cari OI-nya. OI-nya itu rumusnya adalah kita pakai yang frekuensi kejadiannya dibagi sigma frekuensi kejadian dikali 100. Nantinya VI sama OI-nya kita kalikan untuk mencari nilai IP-nya. Nah, nilai IP itu didapat dengan cara kita kalikan dulu VI dikali OI, terus kita bagi dengan sigma VI dikali OI dan kita kali 100. Nah, kenapa kita harus mencari indeks ini? Indeks ini nanti digunakan untuk mencari nilai yang mana nanti untuk menentukan makanan utamanya. Kemudian selanjutnya, setelah kita mencari nilai IP-nya, kemudian kita cari PIB-nya. Nah, untuk nilai PIB-nya itu kita gunakan rumus, yang mana rumusnya itu PIB sama dengan total presentasi volume organisme dibagi sigma total presentasi volume organisme dikaliin 100%. Nah, misalnya kita pakai yang di sini itu adalah basilaria. Nah, basilaria itu ininya nilai volumenya adalah 0,00953. Terus kita bagikan dengan 10,45023. Nah, terus kita kaliin 100 dan mendapat nilai PIB-nya. Nah, nilai PIB ini terus kita pangkatkan 2 untuk mendapatkan PIB pangkat 2. Nantinya yang akan digunakan untuk mencari nilai luas relungnya, yaitu luas relungnya itu ada BI sama BA. Nah, kalau yang BI kita pakai rumus 1 dibagi dengan, karena ini yang kita cari adalah betina, kita pakai sigma PIB pangkat 2. Nanti BA-nya kita gunakan rumus BI dikurang 1 per N dikurang 1. N ini adalah jumlah dari organisme semuanya. Betinanya tadi kan udah didapat nih, disusun organismenya. Kemudian nilai IP-nya berapa. Nah, nilai IP-nya ini menentukan makanannya, makanan utamanya kan. Nah, jadi makanan utamanya itu kan lebih dari 4%. Nah, yang lebih dari 4% itu ada udang, potongan ikan, tercerna, sama potongan udang. Nah, nanti dibuat grafik menjadi seperti ini. Yang udang 36%, yang potongan ikan 31%, yang potongan udang 4%, dan yang tercerna itu sebanyak 29%, yang berarti dia makanan utamanya yang di grafik ini, dan sisanya itu sebagai makanan tambahan karena kurang dari 4%. Selanjutnya itu adalah mencari nilai tumpang tindih. Nah, nilai tumpang tindih ini adalah ketika data semua organisme itu sudah lengkap, yaitu nilai PIJ yang jantan, kemudian PIB yang betina, terus kita jadiin satu, terus kita gunakan rumus, yaitu tumpang tindih sama dengan 2 dikali sigma PIJ dikali PIB dibagi sigma PIJ pangkat 2 ditambah sigma PIB pangkat 2. Nah, nantinya dihitung tuh nih, misalnya di sini aku gunain yang salah satu contohnya itu yang
nematoda. Nah, aku masukin. Nah, nilai darinya itu 2 dikaliin 0,990091 dikaliin nilai PIB-nya yaitu 1,246 dibagiin PIJ pangkat 2-nya 0,31287 ditambah 1,246. Nantinya hasilnya ini akan didapat 0,8038 untuk nilai tumpang tindihnya. Nah, nilai tumpang tindih ini adalah fungsi sebagai kita dapat mengetahui persaingan yang ada di dalam suatu habitat untuk mendapatkan suatu makanan. Jadi kalau nilainya besar itu berarti dia generalis mencari makannya. Kalau nilainya kecil itu berarti dia selektif untuk mencari makannya. Panjang usus relatifnya. Nah, panjang usus relatif ini rumusnya adalah PUR sama dengan panjang usus dibagi panjang usus total dikali 100%. Nah, jika nilainya kurang dari 1, berarti itu adalah ikan karnivora dan dia itu pemakan daging. Nah, di sini aku pakai yang kita bikin tabel yang ini. Tabelnya ada nomor ini adalah betina 1 sampai jantan 3. Kemudian ada panjang totalnya. Kemudian ada volume dan VU ada PUR. Nah, PT ini sebagai X dan V ini sebagai Y yang nantinya digunakan untuk mencari nilai indeks mencari nilai A sama B dengan menggunakan kalkulator mencarinya, yaitu dengan cara yang regresi. Nah, kita masukin X-nya ini, Y-nya ini, nanti didapat hasil. Kita hitung yang jantan dulu nih, misalnya yang jantan kan A-nya 4,2171, yang B-nya min 0,0164. Nah, nantinya didapat nilai R-nya, R pangkat 2-nya untuk di regresinya. Ini sudah dapat semuanya. Panjang usus relatifnya juga kita carikan tadi, yaitu 197 kita bagiin 184 kita kaliin 100, maka didapat 1,0707. Begitu seterusnya sampai kita mendapatkan nilai total dan rata-ratanya. Untuk mencari hubungan antara panjang dan volumenya, itu kita gunakan A, B, dan R pangkat 2. Di sini udah didapat jantannya A-nya 4,2171, yang B min 0,0164 dan R-nya 15,0048. Nah, nantinya kita masukin ke sini ke persamaan. Nanti didapat rumus yaitu VM sama dengan alfa dikurang beta dikali PT, yang mana nanti dimasukin nih berarti VM-nya sama dengan 4,2171 dikurang 0,0164 PT, yang artinya setiap pembandingan volume makanan sebesar 4,2171 akan bertambah besar sebanyak 0,0164. Nah, ini adalah hubungan panjang dan volume pada jantan, itu contohnya. Begitu juga dengan betina, kita gunakan kalkulator, kita masukin nilai X dan nilai Y-nya, maka didapat A, B, dan R pangkat 2-nya. Selanjutnya itu mencari nilai indeks isi lambung. Indeks isi lambung dirumuskan dengan ISC sama dengan berat isi lambung dikali di 100% dibagi bobot total. Nah, untuk mencarinya kita volumenya misalnya B1 nih 5,2969 kita bagiin 78 kita kaliin 100 maka dapat 6,790. Begitu juga selanjutnya untuk B1 sampai J3 nya. Nah, nanti ini kita totalin nilai ISC nya. Nah, untuk ikan swanggi ternyata nilai ISC nya itu adalah sekitar 3,4679, yang artinya jika bobot organisme ini bobot organisme ini mempengaruhi bobot ikan sebesar 3,4679%. Jadi lajunya itu mempengaruhi bobot ikan. Bobot organisme makanannya ini dapat mempengaruhi bobot ikan pada ikan swanggi. Terima kasih.